Halo anak-anak semuanya. Hai, apa kabar? Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru senang sekali karena masih tetap bersama dengan kalian pada pelajaran pendidikan agama Katolik yang lebih dikhususkan kepada mata pelajaran kitab suci. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru bersama dengan kelas 11 semester ganjil untuk mata pelajaran bab 1, yaitu awal mula manusia dan bangsa Israel, pada materi pertama yaitu tentang Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang Adam dan Hawa, ini bukanlah kisah yang baru kita bicarakan ya, tetapi ini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak Allah menjadikan bumi ini. Nah, jadi anak-anak, ini adalah cerita yang sudah sering kali kita dengar di mana saja, baik melalui kitab suci yang kita baca ataupun melalui kisah-kisah yang dapat kita cerminkan melalui kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, tentunya dalam pembelajaran ini ingin mengajarkan kepada kita supaya kita lebih mengenal diri kita sebagai satu-satunya manusia yang berakhlak mulia, sebagai satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Jadi di sini nanti akan kita lihat kira-kira apa yang terjadi antara Adam dan Hawa sehingga menyebabkan hal demikian. Nah, baik anak-anak, supaya tidak lama-lama, mari saja kita mulai dengan pelajaran ini. Harapan Pak Guru semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan akan bisa menjadikan untuk membantu kalian dalam memahami materi yang akan diajarkan pada hari ini. Baik, untuk pelajaran yang pertama ini kita akan diawali dengan membaca kitab suci. Membaca kitab suci yang diambil dari Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 25 dan juga Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Nah, anak-anak sekalian, untuk anak-anak kelas 12 sekedar informasi ya. Jadi dalam pembelajaran ini Pak Guru anjurkan sebaiknya anak-anak bisa belajar sambil memegang kitab suci ya, agar bila mana ada perikop kitab suci yang dirujuk, nah kita bisa buka kemudian bisa baca dan memahami bersama-sama ya. Tetapi kalau kita belajar tatap muka, Pak Guru wajibkan setiap siswa harus membawa kitab suci ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi anak-anak, untuk memahami materi tentang Adam dan Hawa, nah ini adalah dua rujukan bacaan perikop kitab suci yang harus kita pahami supaya kita bisa memahami lebih mendalam tentang pelajaran di balik kisah Adam dan Hawa. Nah, anak-anak sekalian, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah menurut citranya, di mana Allah mencintai mereka melebihi ciptaan lainnya. Tuhan ingin mereka hidup dan mencintai Tuhan dan saling mengasihi. Namun sayang sekali mereka melakukan kesalahan karena godaan setan. Kemudian mereka melanggar perintah Allah, dan ketidaktaatan mereka membawa dosa dan maut bagi semua manusia di kemudian hari. Namun demikian, cinta Allah jauh melebihi dosa-dosa manusia. Nah, anak-anak, yang kita tahu seperti itu ya. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya lain-lain sebagainya, Allah menciptakan manusia sebagai ungkapan untuk memberikan kuasa untuk mengelola alam semesta ini ya. Namun anak-anak, yang kita lihat bahkan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, manusia sendiri yang merusak alam semesta ya. Misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya menebang hutan secara liar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia pertama disebut Adam karena berasal dari tanah, yang dalam bahasa Ibrani yaitu Adama. Allah lalu membuat taman di Eden yang penuh dengan pohon buah-buahan. Dari taman itu mengalir 4 sungai yang mengairi bumi. Allah menempatkan manusia di taman Eden untuk memelihara taman itu. Manusia hidup dari buah pohon yang tumbuh di taman itu.
Di taman itu manusia tinggal bersama Allah. Allah memandang bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Allah hendak menciptakan teman yang sepadan dengan dia. Allah membentuk binatang-binatang dari taman yang sepadan di antara binatang-binatang tersebut. Allah lalu membuat manusia itu tidur nyenyak, mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu menutupinya dengan daging. Maka terbentuklah seorang perempuan yang menjadi teman yang sepadan dengan manusia itu. Tuhan Allah memberi nama Hawa kepada perempuan itu, sebab dialah menjadi ibu dari semua yang hidup. Nah, anak-anak sekalian, jadi setelah Allah selesai pada bagian yang lain, kemudian Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menempatkannya di antara binatang-binatang. Tetapi Allah melihat bahwa manusia itu merasa sangat sunyi gitu ya, karena dia melihat bahwa tidak ada makhluk lain yang serupa dengan dirinya. Kemudian Allah berfirman, tidak baik jika manusia ini hidup sendirian. Baiklah, aku menciptakan seorang yang sepadan dengan dia. Kemudian apa yang Allah lakukan, anak-anak? Allah membuat Adam itu tidur, kemudian Allah mengambil satu tulang rusuk, kemudian ditutupinya dengan daging. Maka dari tulang rusuk itulah Allah menciptakan Hawa, ya. Nah, jadi anak-anak, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, kita adalah manusia yang sama-sama hidup, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati, ya. Jadi di sini Pak Guru sarankan anak-anak, ingatlah bahwa baik laki-laki maupun perempuan, kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, bahkan anak-anak di sini dikatakan bahwa ketika itu Allah berfirman kepada mereka bahwa segala buah dari pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon yang sana. Jadi Allah menunjuk kepada mereka supaya jangan memakan buah itu. Tetapi yang terjadi adalah ternyata Hawa digodai oleh iblis, ya. Bahkan iblis mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama seperti Allah. Karena Hawa tergoda dengan apa yang disampaikan oleh iblis, akhirnya dia ambil buah itu dan dia memakannya. Bahkan dia memberikan satu kepada Adam. Dan akhirnya apa yang terjadi, anak-anak? Karena Allah tahu mereka melanggar perintahnya, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka menganyam pakaian dari bahan dedaunan untuk menutupi tubuh mereka. Jadi kurang lebih seperti itu, anak-anak. Dan jadi sebenarnya kesimpulan dari kisah Adam dan Hawa ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai manusia melanggar perintah Allah adalah bagian dari dosa, ya, atau kelalaian. Jadi misalnya kalau kita pelajari dalam doa saya mengaku, ya. Nah, doa saya mengaku Katolik itu kan di situ kan ada disebut 4 jenis doa, ya. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian, ya. Jadi kelalaian itu juga termasuk salah satu hal yang dianggap melanggar perintah Allah. Seperti itu, anak-anak. Jadi misalnya kalau di sekolah atau di mana saja kita berada, kalau dibilang bahwa dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Tapi yang terjadi orang malah membuang sampah sembarangan, berarti kita lalai, ya. Dari kelalaian kita tidak memelihara lingkungan dengan baik, akhirnya terjadilah pencemaran udara, akhirnya menyebabkan demam berdarah dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran di sini Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Jadi kalian boleh memilih teman terdiri dari 3-4 orang untuk berdiskusi sambil menjawab pertanyaan yang Pak Guru sediakan lewat video ini. Nanti ketika kita tatap muka di kelas, anak-anak boleh mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, pertanyaan tugas kelompoknya antara lain 1, manakah pernyataan dalam perikop-perikop tersebut yang menunjukkan penciptaan manusia pertama? Bagaimana Allah membentuk manusia pertama? Kemudian yang kedua, siapakah tokoh sentral dalam penciptaan manusia?
Yang ketiga, mengapa Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden? Yang keempat, bagaimana Allah menciptakan perempuan dan apa tujuannya? Yang kelima, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa dan apa akibatnya untuk mereka? Ya, anak-anak silakan kalian boleh berdiskusi dalam kelompok tentang pertanyaan ini, kemudian akan dipresentasikan dalam pertemuan pembelajaran tatap muka. Ya, baik anak-anak sekalian, Pak Guru rasa waktu kita cukup sampai di sini untuk materi tentang Adam dan Hawa. Harapan Pak Guru semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.